Nikmat buang air kecil. Satu orang raja hadirin mulia punya masalah. Saya dengar bayan ini hadirin mulia di Bangladesh, satu orang masyayikh sampaikan. Saya nggak tahu kejadiannya di mana. Mungkin ini sekedar tamsilan, tapi ini kisahnya hebat. Raja tadi hadirin tak bisa kencing. Sudah coba obat apa-apa nggak bisa kencing. Apa nama penyakit kata orang Lampung? Kalau kata orang Padang tuh saban-sabanan. Anyang-anyang apa? Anyang-anyangan. Itu sakit benar Pak. Rata-rata kita semua pasti pernah ngerasain sakit waktu kecil tuh. Karena nggak ngatur masalah buang air kecil, suka nahan-nahan akhirnya sakit. Maka raja tadi sakit, dia uring-uring yang kesakitan. Semua penyakit, semua dokter, semua tabib telah dipanggil untuk mengobati, tapi nggak ada yang bisa menolong raja tadi. Maka satu orang pengawal kerajaan hadirin sekalian bisik, Tuan, saya ada usul. Apa usulnya? Di sana ada wali Allah, ada ulama di sana. Bagaimana kalau kita pergi ke tempat wali Allah tadi, ulama tadi, minta doa, keberkahan doanya. Karena dia adalah orang yang dekat dengan Allah, mungkin asbab doanya Allah sembuhkan penyakit Tuan. Maka digotonglah raja ke sana hadirin mulia pakai tandu, datang ke tempatnya wali Allah tadi. Diketuk pintunya, dia masuk ke dalam. Singkat cerita, dia menceritakan keluhannya. Maka ulama tadi tanya, kalau saya berdoa kepada Allah lalu doa saya dikabulkan Allah, apa imbalan yang Tuhan berikan kepada saya? Ustadz minta apa saja saya berikan. Hah? Boleh. Saya minta separuh kerajaannya, bagaimana? Hah? Separuh kerajaan? Ini kan masalah kencing aja. Ya, kalau kamu tak mau ya sudah. Udah. Gimana kira-kira? Udah kasih aja bos. Kasih aja Tuhan. Dia bilang oke. Tolong Syekh doa kepada Allah supaya kencing saya bisa keluar. Saya tersiksa sudah berhari-hari gak bisa keluar kencing saya. Maka sholat dia 2 rakaat, wali Allah doa sama Allah, ya Allah, keluarkan kencing sang raja. Berapa lama kemudian doanya dikabulkan, langsung keluar kencingnya. MOU sudah dikeluarkan, dibuat tanda tangan separuh kerajaan. Akhirnya kerajaan dibagi 2. Separuh punya siapa? Wali Allah tadi, separuh punya raja. Ada 2 kerajaan, dibelah 2 kerajaan. Ternyata masalah tak selesai. Itu kencing kalau pengen keluar tak bisa ditahan. Kencing terus. Karena doanya apa tadi? Ya Allah, keluarkan kencing raja. Kata Permaisuri, dia bilang, aduh abang ini salah, mestinya doa minta sembuh saja. Astagfirullah katanya, saya doa minta keluar kencing, itu masalahnya. Datang lagi kepada raja, kepada wali Allah tadi, ya Syekh, ini masalah belum selesai. Apalagi ini satu kerajaan dah bau pesing. Lagi meeting, lagi paripurna kencing, lagi tidur di spring bed kencing. Pokoknya istrinya bilang, ini nggak benar ini. Subhanallah, guyur terus. Terus apa masalahnya? Saya mau yang otomatis itu loh, yang dulu bisa dijauhin, didekatin, bisa digoyang-goyangkan kayak bapak. Dia bilang, oh kalau itu mahal Tuhan. Kalau mau yang otomatis, Tuhan harus bayar dengan seluruh kerajaan Tuhan. Gimana nih? Gimana pendapat kalian? Kata istri, nggak usah jadi raja, yang penting itu sembuh bang. Buat apa raja tapi itu gak berfungsi kan? Subhanallah. Di mana? Beri, oke. Iya lah, nggak apa-apa. Yang penting sembuh. Saya nggak usah jadi raja dah. Udah lama juga jadi raja, capek. Akhirnya dibikin kontrak, doa. Hadirin sekalian, sembuhlah raja tadi. Lalu dia, permaisuri, pangeran-pangeran semua keluar dalam keadaan hina dari kerajaan. Si wali Allah duduk di singgasana hadirin mulia dengan mahkota rajanya. Ketika raja tadi keluar, dia panggil raja, Tuan sini. Apa lagi ya Syekh? Ya Tuan raja. Dia bilang, aku tak perlu kerajaan ini. Kenapa? Karena nilai kerajaanmu lebih hina dari kencingmu. Dibalikin kerajaan lagi. Tapi pertanyaannya, pernah gak kita syukuri nikmat kencing ini Pak? Hah? Maka kalau kencing, hidupkanlah sunnah Nabi, jangan berdiri Pak, kencing duduk. Biar sembuh itu onderdil Pak. Orang kencing berdiri bisa jadi penyakit Pak. Nabi SAW kata Ummahatul Mukminin Aisyah tak pernah kencing berdiri seumur hidup.
Saya selama menikah dengan Rasulullah tak pernah sekalipun aku melihat Nabi kencing berdiri. Oleh sahabat katakan, aku pernah melihat Nabi kencing berdiri. Tadi ada rujukannya, boleh berdiri Pak, tapi di tempat darurat. Contohnya Bapak ke satu tempat, enggak ada tempat nongkrongnya, tempat duduknya, yang ada cuma urinate itu yang tempat berdiri. Terpaksa itu boleh sekali-sekali. Tapi kalau di rumah, kalau di tempat di masjid kita Haji Mulia, buatlah tempat buang air kecil, duduk jongkok Pak. Ya, itu buat kesehatan. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah SWT, ini nikmat buang air kecil, buang air besar adalah nikmat yang sangat besar dari Allah SWT. Itu nikmat yang paling rendah Pak, Allah berikan kepada manusia. Dunia yang paling rendah itu nikmat dunia, kekayaan, kerajaan, popularitas, oh jadi artis, oh jadi unik, itu dunia Pak. Nikmat yang paling rendah. Yang di atasnya nikmat tadi, kesehatan. Ada lagi nikmat yang lebih besar daripada kesehatan. Nikmat apa? Nikmat iman.